لا عز إلا بالجهاد بالجهاد فادرأ عن العين السهاد واحمل سلاحك في الوهاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah pun muliakan kita di hadapannya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita di antara umat yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga bersama Nabi SAW, dan juga termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat Rasul di yaumil akhir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang sirah sahabiyah atau sirah sahabat, sirah ashabi Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW, yang apalagi memang sejarah mereka adalah sejarah yang banyak ditulis oleh para ulama-ulama sejarah, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik dan bahkan terbaik dari seluruh umat, termasuk umat atau manusia-manusia atau umatnya Nabi Isa alaihi salam. Para ulama mengatakan para sahabat lebih mulia dari mereka. Baik. Di antara para sahabat yang sudah kita ambil beberapa poin adalah sahabat Abu Bakar. Yang kita memulai sahabat Abu Bakar memang adalah khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar nanti baru kita bahas khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga, keempat. Kemudian nanti masuk kita pembahasan 10 mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dikabar gembirakan masuk ke dalam syurga. Kemudian nanti baru sahabat-sahabat lainnya insyaallah, kalau Allah panjangkan umur kita ya. Baik. Kemarin kita katakan Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah bin Utsman. Utsman juga julukannya adalah Abu Quhafa. Jadi Abdullah bin Abu Quhafa atau Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Qurashi At-Taimi. Beliau Abu Bakar ini berasal dari suku Quraisy, akan tetapi suku Taimi At-Taimi. Suku Taimi ini adalah juga bagian dari suku Quraisy. Abu Bakar dikatakan As-Siddiq, kemarin ada alasannya ya.
Alasan pertama, As-Siddiq, beliau ketika sebelum Islam, Rasulullah pernah menceritakan di hadapan Abu Bakar tentang malaikat Jibril. Yang Rasulullah memang sudah nampak sendiri bentuk malaikat Jibril itu. Karena malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bermacam-macam bentuk. Ada bentuk asli Jibril, ada juga menyamar seperti manusia. Dan ada juga terkadang Jibril datang kepada sahabat yang paling terganteng nanti. Ada sahabat yang paling terganteng, maka Jibril menyamar bentuk seperti itu. Baik. Maka ketika Rasulullah menceritakan di hadapan Abu Bakar, dan Abu Bakar itu belum Islam, belum masuk Islam, Rasulullah menceritakan tentang Jibril, bahwasanya Jibril itu, beliau mengatakan Jibril itu memiliki 600 apa ini? 600 sayap. Maka tatkala Rasulullah menceritakan itu di hadapan Abu Bakar yang masih kafir, yang belum masuk Islam, maka Abu Bakar langsung mengatakan, "Ya Muhammad, apa yang ada di dalam agamamu? Apa panutan di dalam agamamu? Apa perintah-perintah yang ada dalam agamamu?" Rasulullah mengatakan di antaranya, atau yang pertama kali adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka seketika itu juga Abu Bakar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka begitulah dia langsung percayanya. Makanya Siddiq itu percaya, amanah, jujur, kemudian tanggung jawab, kemudian mempercayai sepenuhnya tentang kebenaran. Rasulullah menyampaikan Jibril itulah benar, tentang kebenaran, tentang bagaimana Jibril, maka langsung dia mempercayai apa yang disampaikan Nabi SAW. Makanya dia menjadi gelar As-Siddiq. Juga di antara alasan yang dikatakan oleh para ulama ketika kisahnya Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Dan ini alhamdulillah sudah kita ketahui semuanya, insyaallah. Baik. Abu Bakar juga dikatakan adalah Atiq, karena Abu Quhafah memiliki 3 anak. Yang pertama Atiq, itulah Abu Bakar. Yang kedua Mu'taq, dan yang ketiga Mutayyiq. Ada alasan Atiq ini, kalau di zaman sebelum Abu Bakar ini masuk Islam, kenapa dikatakan Abu Quhafah? Kenapa Abu Quhafah mengatakan dia Atiq? Atiq ini artinya adalah orang yang berwajah tampan, cerah, dan wajah beliau adalah cerah dan tampan. Tapi kalau di dalam masuknya Islam, ketika dalam masuk Islam, Rasulullah juga mengatakan dia Atiq. Akan tetapi maksud Atiq yang dikatakan Nabi SAW adalah itqu minan nar, termasuk adalah orang yang diselamatkan dari api neraka. Jadi maksud dari Atiq di sini yang paling sahih adalah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Abu Bakar dikatakan Atiq karena termasuk dia adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Baik. Kemudian sudah kita ambil ya beberapa poin dari kisah yang pertemuan yang lalu. Kemudian kita lihat bagaimana Abu Bakar masuk Islam. Sebagaimana tadi sudah kita singgung sedikit, Abu Bakar itu mudah sekali masuk ke dalam agama yang dituntun oleh Nabi SAW, tanpa berpikir, tanpa besok ya, atau tanpa ada namanya, tunggu saya perhatikan dulu ya, saya teliti dulu, saya telusuri, tidak. Langsung seketika itu juga. Termasuk dikatakan para ulama, bisa saja Siddiq, orang-orang yang selain dari Abu Bakar Siddiq, bisa dikatakan Siddiq apabila dia langsung menerima kebenaran tanpa berpikir.
sebagaimana Abu Bakar. Makanya bisa mengambil faidah as-siddiq agar supaya kita menjadi termasuk juga orang-orang yang siddiq dengan mengikuti bagaimana jejaknya Abu Bakar. Baik, Abu Bakar masuk Islam. Kita bacakan saja. Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam. Beliau didahului Khadijah yang lebih dahulu masuk Islam daripada beliau. Jadi dari kalangan perempuan, siapa yang pertama masuk Islam? Khadijah yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan dewasa, itulah Abu Bakar. Dewasa laki-laki, Abu Bakar. Dari golongan anak-anak adalah Ali yang pertama kali memeluk agama Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib. Sementara Zaid bin Harithah adalah yang pertama kali masuk memeluk Islam dari golongan budak. Jadi kami ulangi, dari golongan laki perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Yang kedua dari golongan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari golongan budak atau hamba sahaya pada waktu itu adalah Zaid bin Harithah. Ali bin Abi Thalib memang dia di bawah naungan Rasulullah. Dan langsung Rasulullah memberikan dakwah beliau karena Ali ini adalah termasuk tanggungan beliau. Zaid bin Harithah ini anak apanya? Paman. Pernah nggak diangkat Nabi SAW ini? Pernah ya. Zaid bin Harithah adalah anak angkat beliau. Baik. Bahkan pada waktu itu Harithah ini ingin dibuang Zaid bin Muhammad, akan tetapi ditegur oleh Allah tidak boleh. Maka di situ turun hukum kalau ingin mengangkat anak, nama ayah itu tetap tidak boleh dibuang. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin saat ini kalau sudah mengangkat anak, membuang ayahnya. Nama ayahnya misalnya Abdullah, namanya Ucok misalnya, maka tidak boleh dibuat. Subhanallah, na'udzubillah, ini dosa terbesar, dosa besar, termasuk dosa besar, tidak boleh. Baik, keislaman Abu Bakar radhiyallahu anhu paling banyak membawa manfaat besar di dalam Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman yang selainnya. Karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Dengan keislaman beliau diikuti oleh tokoh-tokoh besar yang masyhur seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah semua sahabat yang masuk ke dalam Islam dari tangan Abu Bakar. Jadi ini bisa kita contoh ini ikhwan, bagaimana ada manusia-manusia atau orang-orang yang mengenal sunnah dengan dakwah kita di tangan kita. Rasulullah mengatakan ini adalah humrun na'am, unta merah. Ini unta merah. Unta merahnya Abu Bakar, beberapa orang ulama ini sahabat-sahabat yang mulia, dan memang ini adalah teman-teman beliau. Abu Bakar ini semua adalah teman-teman beliau, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah unta merahnya Abu Bakar. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, ini semua sahabat yang dikabar gembirakan masuk ke surga. Kedudukan tinggi. Allah ikhwan, ini semangat kita harus sebagaimana Abu Bakar semangat dalam berdakwah. Terkadang untuk kita mengajak pengajian atau mengenalkan sunnah itu kita malu-malu kan? Terkadang kita tidak mengetahui. Mana tahu Allah bukakan dada dia di saat itu, maka dia menjadi unta merah kita.
Sehingga subhanallah seluruh solat dia atau ketika dia pengajian dia memperbaiki ibadahnya itu menjadi pahala. amal Dan pahala gitu. kita. Ya sahabat semuanya amal soleh luar biasa. Abu Bakar banjir gak ini pahalanya? Pahala. Banjir nih. Banjir pahalanya. Apalagi sahabat-sahabat yang mulia. Ibadah mereka luar biasa. Ketika mereka melakukan ibadah, Abu Bakar dapat. Makanya inilah terkadang menjadi motivasi bagi kita di dalam berdakwah. Terkadang kita tidak memikirkan bagaimana pelosok-pelosok tempat sampai ke tempat-tempat pelosoknya. Jalannya lagi, capeknya lagi luar biasa. Tapi terkadang kita pikirkan ya, bagaimana para sahabat dahulu, hatta Nabi SAW bagaimana berdakwah untuk mendapatkan humrul na'am dari unta merah. Mendapatkan unta merah, ikhwan, tidak bisa santai-santai, tidak bisa. Tidak bisa kita diam, nanti apa, tidak bisa. Sebagaimana Abu Bakar, dia mujahadah disebutkan dari sini kan, bagaimana beliau di dalam berdakwah dan semua sangat semangat kesungguhan dalam berdakwah, semangat dan sungguh-sungguh. Termasuk misalnya subhanallah, siapa yang paling mencetus di dalam MTSL? Siapa yang ikut, kemudian kita memperbaiki ibadah kita, mereka dapat tuh. Begitu Ustaz, saya nggak mau sholat, Ustaz, kenapa? Dulu MTSL mengajak saya, nggak bisa, supaya nggak dapat pahala mereka, Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa. Sebenci apapun kita sama mereka, itu ibadah atau pahala itu tidak akan terputus. Asalkan jangan kita sebut-sebut mereka. Itu tangan kita langsung. Akhirnya nanti apa? Batal pahala kita. Dan wallahi syaitan ya dibongkar itu waswas. Syaitan akan berusaha untuk membongkar itu. Ketika kita bongkar, habis pahala kita. Baik. Di Abu Bakar ketika memberikan dakwah, maka ada para sahabat itu, beberapa sahabat yang masuk ke dalam dakwah beliau. Pada hari keislamannya, beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40.000 dirham. 40.000 dirham. Ini memang beliau ini tabiatnya adalah karim. Karim itu dermawan. Kariman, dermawan. Memang dari karakter beliau adalah dermawan. Bahkan di sini disebutkan apa? Semenjak beliau pada hari keislamannya, beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40 dirham. Begitu masuk Islam, begitu dia apa? Maka diinfakkannya 40 dirham untuk di jalan Allah. Bahkan Khadijah ini adalah wanita yang kaya raya. Banyak sekali laki-laki yang kaya raya yang selevel beliau atau bahkan lebih melebihi levelnya untuk menikahi Khadijah. Kaya raya luar biasa. Namun Khadijah suka dengan Rasulullah SAW. Maka nikahlah mereka. Begitu Rasulullah nikah, masuk Islam, menerima Islam, kemudian Khadijah juga masuk Islam. Seluruh harta Khadijah di tangan saya. Seluruh harta Khadijah itu dihabiskan di jalan Allah untuk berdakwah. Sampai suatu saat Rasulullah pernah bertanya tentang bagaimana harta dihabiskan di jalan. Rasulullah ingin menguji apakah ada rasa menyesal harta yang begitu banyak. Apa kata
wallahi wallahi luar biasa. Kalimat yang luar biasa diucapkan Khadijah. Wahai Rasulullah SAW. No battery, please charge. Low bed. Apa cas? Mantap no. So, masih bisa memang masih bisa, tapi Oh itu low ya, bed. low bed. Suara itu. Teruskan terus. Kang bercakap lagi 10 menit, cakap lagi balik ya. Ada cas kan? Oh, mau damai. Kamu bisa cakap nanti. Wahai Rasulullah, ketika engkau dalam perjalanan, lalu engkau mendapatkan di sana ada Sungai. lautan atau sungai itu di seberang. Maka Khadijah mengatakan jadikan diri ini sebagai perahu untuk menyeberangi sungai tersebut di dalam berdakwah. Jangankan hartanya, termasuk dirinya pun kalau bisa dikorbankannya untuk di jalan Allah. Jadi tidak ada rasa menyesal. Makanya kemuliaan Khadijah ini luar biasa dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah Rasulullah menyampaikan, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya Allah telah membangun istana untuk Khadijah di dalam syurga. Istana itu terbuat dari emas, perak, intan berlian. Itu untuk Khadijah. Hartanya habis semua. Baik. Demikian juga Abu Bakar di dalam berdakwah. Makanya saat ini kita juga ingin supaya lebih berkembang sebagaimana Rasulullah SAW dulu. Awal pertama kali Rasulullah masuk ke Madinah, apa yang pertama kali dibangunnya? Masjid. Setelah dia ada beberapa menjadikan para sahabat itu bersaudara. Ini pertama-tama kali dilakukan Nabi SAW sampai ke Madinah. Kemudian membangun masjid. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah pertama kali membangun masjid di situ? Belum mulai dakwah, belum. Karena masjid itu adalah markas dakwah. Markas dakwah. Sampai kata para sahabat, tidak akan berkembang dakwah itu kalau tidak ada masjid. Kalau untuk berkembang masjid. Dan kita lihat nanti, memang prakteknya. Sebelum ada masjid, bagaimana dakwah? Begitu ada masjid, bagaimana dakwah? Luar biasa. Berkembang luar biasa. Makanya bahkan dianjurkan sekali di sekolah-sekolah, di instansi-instansi misalnya, itu harus ada masjid. Itu untuk markas dakwah. Makanya juga kita harus mujahid, harus berkorban, berjihad, bermujahadah di dalam mendirikan itu. Insya Allah kalau sudah terjadi itu, terbangun masjid, kita punya masjid, Masya Allah, lihat nanti bagaimana perkembangan dakwah. Manusia yang akan berdatangan ke sana. Baik. Beliau banyak juga memerdekakan budak-budak. Di antara budak yang dimerdekakan Abu Bakar siapa? Bilal bin Rabah. Ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dan bahkan orang-orang Quraisy mengatakan, ya Abu Bakar, Anda memerdekakan ini si Bilal ini. Umayyah bin Khalaf sangat sepele sekali melihat Bilal bin Rabah. Makanya mereka menyiksa Bilal, menyiksa. Bahkan api itu mati gara-gara keringat. Nyiksa luar biasa. Karena dia budak pada waktu itu. Budaknya orang kafir.
disiksa. Maka datanglah Abu Bakar membeli, maka mereka tuannya orang kafir pada waktu itu menjual dengan harga yang sangat murah, karena menganggap ini bila dia tidak memiliki nilai sama sekali, apalagi masuk ke dalam Islam, semakin mereka benci dan menghina. Pandangan mereka mudah. Makanya termasuk ciri khas orang-orang Quraisy dahulu itu adalah sangat memandang orang itu statusnya luar biasa. Ini apa nih? Ini miskin, udah. Pandangan miskin itu luar biasa. Ini budak, pandangan budak itu. Ini ciri khas orang kafir Quraisy. Muslim tidak seperti itu. Tidak ada yang membedakan kaya, miskin, status, budak dan sebagainya. Apa yang membedakan kita? Inna akramakum 'indallahi atqakum, ketakwaan kita. Maka jangan pernah berpandangan dengan pandangan orang kafir. Orang kafir Quraisy, di pandangan budak sudah memandang mereka memandang hina, tidak bernilai sama sekali. Tuannya menjual dengan harga yang sangat rendah. Sampai kata Abu Bakar, kalau seandainya harga tertinggi pun akan kubeli. Maka masuk, maka terbebaslah Bilal bin Rabah. Yang membebaskannya adalah Abu Bakar. Ini juga pahala, ladang pahala Abu Bakar. Luar biasanya Abu Bakar, banyak sekali ladang pahala, banyak sekali. Makanya kata para ulama, ikhwan, orang yang cerdas itu adalah tidak menjadikan amalnya mati dengan dia mati. Jangan kita meninggal, amal kita pun mati. Tutup buku amal kita. Jangan. Bagaimana supaya ketika kita meninggal kita pasti mati gak ini? Pasti mati. Bagaimana supaya amal kita jangan mati? Pahala terus mengalir. Maka jangan. Ini buku. Misalnya kita berikan buku sama orang baca, dibacanya. Yang memberikan buku dapat pahala ya? Dapat pahala. Lalu yang orang yang membaca bukunya tadi yang kita berikan, dia yang baca diajarkannya sama orang lain. Dia dapat pahala, kita dapat juga. Bayangkan berapa tali yang itu terus belajar, terus mengajar. Itu menjadi amal jariah. Banyak sekali wasilah atau sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjadi banjir pahala kita. Banyak sekali. Makanya kata para ulama, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasah. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amal ibadahnya, terputuslah pahalanya, terputuslah amal, sudah mati. Kalau sudah terputus amalnya, berarti pahala terputus gak itu? Terputus. Kalau sudah amal ibadah terputus, maka pahalanya pun terputus. Illa min salasa, kecuali yang tiga. Al-ilmu yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat. Sadaqatun jariyah. Wa waladan salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan duanya. Kata para ulama, dari tiga perkara ini apa yang paling mulia? Apa yang tidak akan bisa terputus? Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah, berinfak masjid misalnya. Masjid bisa runtuh? Bisa. Ilmu yang bermanfaat. Makanya Masya Allah, jangan sepelekan dengan video dengan streaming, dengan rekaman. Itu kita share, kemudian ditengok orang, kemudian bisa dapat hidayah dari situ, bisa mengenal sunnah dari situ, bisa paling minimal bisa menjadi hujah nantinya dia. Amin. Sehingga amal soleh kita, amal jariah kita. Lihat Syekh Ibnu Utsaimin, Shalih Al-Utsaimin, sudah meninggal beliau, rahimahullah ta'ala.
Lihat kitab-kitab beliau sekarang. Rujukan dunia. Dibahas pahala beliau. Rekaman-rekaman ceramah-ceramahnya itu didengarkan. Masih ada tuh di itu. Masih ada tuh. Kita nikmati, kita ajar, kita belajar, dia pun dapat pahala. Padahal sudah meninggal. Kenapa mereka para ulama menyusun kitab-kitab? Itu apa itu? Bahkan lebih dahsyat lagi di situ sebutkan diberikan, tidak diperjual. Mereka tidak mau ngambil manfaat dari situ untuk keduniaan. Tidak diperjualbelikan. Untuk apa itu? Untuk akhirat semua itu. Ya. Makanya kita punya apa yang kita miliki. Ustaz, saya tidak bisa mengajarkan di forum-forum seperti kita ini. Ya, jangan mati. Cari bagaimana cara lain supaya mendakwakan Islam, supaya mendakwakan sunnah, supaya mendakwakan dakwah agama ini. Cari jalan lain. Jadi banyak sekali, ribuan itu jalan. Baik. Beliau itu Abu Bakar selalu mengiringi Rasulullah selama di Makkah. Memang ini kawan luar biasa. Apa kata Nabi Sallam? Apa kata Abu Bakar, Umar, ini kawan akrab Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah keluar, di situ Abu Bakar Umar. Ketika Umar keluar, ketika Rasulullah keluar, di situ Abu Bakar Umar. Bahkan Umar ini kebiasaannya, dia kan tidak selalu aktif dalam pengajian Rasulullah SAW. Atau tidak selalu duduk mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah. Tapi Umar punya tetangga. Kapan Umar libur, dia utus tetangga. Antum hadir. Besok apa yang antum dapat dari hadis Rasulullah, sampaikan aku besok. Kemudian kalau tetangganya libur, Umar masuk. Bisa juga bersamaan, tapi kapan ada suasana atau tahulah Umar. Terkadang ada kesibukan yang ada satu majelis atau satu waktu yang dia tidak bisa hadir duduk di majelis Rasul, maka dia katakan sama tetangga, nanti yang kau datang sampaikan aku besok apa yang disampaikan. Ini artinya apa? Tidak mau Abu Umar ini terputus dari ajaran Nabi Sallallahu atau ilmu dari hadis Nabi Sallallahu. Tapi kalau kita jangan buat sembang paling banyak mengutus orang kan ya. Itu banyak besok ya macam-macam. Baik. Kalau Umar sekali-sekali dia. Beliau selalu mengiringi Rasulullah selama di Makkah. Bahkan beliaulah yang mengiringi Nabi ketika bersembunyi di dalam gua dan dalam perjalanan hijrah hingga sampai di kota Madinah. Ini nanti kita masuk ke dalam bagaimana ketika hijrah Rasulullah ke Madinah bersama Abu Bakar. Di samping itu beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah SAW, baik perang Badar, perang Uhud. Perang Badar ini adalah perang senior-seniornya para sahabat ini. Dan bahkan dikata Nabi SAW, apapun yang dilakukan oleh yang ikut mereka di medan perang Badar, maka semua itu dimaafkan oleh Allah. Ini keutamaan besar di perang Badar ini. Apapun dilakukan mereka, semua dimaafkan oleh Allah. Perang Uhud, demikian juga Abu Bakar ikut. Khandaq, Abu Bakar juga ikut. Penaklukan kota Makkah. Kemudian perang Hunain maupun peperangan Tabuk.
Abu Bakar ikut. Baik, istri-istri dan putri Abu Bakar. Abu Bakar pernah menikahi Qutailah. Jadi ini istri yang pertama ya. Qutailah binti Abdul Uzza. Ikhwan, Abu Bakar ini memiliki 4 istri. 2 di antara istri beliau menikahi ketika masih kafir. Masih kafir. Dan 2 setelah Abu Bakar masuk Islam. Tapi semua istrinya ini sudah masuk Islam. Yang tadi menikah Abu Bakar dengan istrinya yang awalnya kafir, begitu masuk Islam, kemudian istrinya juga masuk Islam. Abu Bakar pernah menikahi Qutailah. Jadi juga di antara istri Abu Bakar adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Abu Bakar menikahi Qutailah ini, Qutailah masih kafir di zaman jahiliyah. Alhamdulillah Qutailah itu masuk Islam. Qutailah binti Abdul Uzza bin Abdul bin As'ad pada masa jahiliyah, dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma. Jadi Abdullah dan Asma itu adalah ibunya Qutailah. Anak dari Qutailah. Beliau juga menikahi Ummu Roman. Ini juga Abu Bakar menikahi Ummu Roman masih jahiliyah, di zaman jahiliyah. Dan dia sudah masuk Islam. Ummu Roman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal. Kalau cukup dengan Ummu Roman binti Amir ya. Itu sudah cukup ya. Ummu Roman binti Amir. Kalau dipanjangkan lagi, bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinana, dari suku Kinana. Jadi Roman ini dari suku Kinana. Dari pernikahan tersebut lahirlah Abdurrahman dan Aisyah dan Aisyah. Jadi Asma dengan Aisyah ini adalah saudari tapi beda ibu. Kalau dari istri Abu Bakar yang bernama Qutailah, yang lahir itu adalah Abdullah dan Asma. Sedangkan istri Abu Bakar dari Ummu Roman binti Amir melahirkan anak yang bernama Abdurrahman dan Aisyah. Abdurrahman dan Aisyah. Abdurrahman ini sempat kafir, bahkan sempat ikut di dalam barisan orang-orang kafir di perang Badar. Masih kafir di perang Badar. Abdurrahman masih kafir, belum Islam. Kalau Aisyah Islam langsung, tapi Abdurrahman tidak. Bahkan ikut di perang Badar, dan bahkan Abdurrahman mengatakan, disebutkan dalam kitab-kitab lain, Abdurrahman mengatakan, wahai ayah, sudah masuk Islam ya. Abdurrahman sudah masuk Islam, dia bercerita kepada atau berkata kepada ayahnya, Abu Bakar, wahai ayah, saya tahu di perang Badar itu Anda mencari saya. Abu Bakar itu mencari Abdurrahman karena anaknya kan itu. Dicarinya, mana Abdurrahman? Mana Abdurrahman? Saya tahu wahai ayah, Anda mencari saya. Tapi saya bersembunyi. Apa kata Abu Bakar? Wallahi kalau seandainya Anda di depan saya tebas lehernya. Padahal anaknya itu. Anaknya.
Karena masih kafir. Perang Badar. Wallahi kalau seandainya engkau ada di depan saya tebas leher. Karena memang Allah perintahkan dalam hal itu. Makanya Allah katakan la tajidu qauman yuhadduna Allah man hadda Allah rasulah. La tajidu qauman yuwadduna man hadda Allah rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan orang-orang yang bercinta kasih atau sangat saling menyayangi. Orang-orang itu termasuk adalah orang-orang yang musuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak sayang. Tidak boleh bercinta dengan mereka atau bersayang bersih, tidak boleh. Berteman akrab, tidak boleh. Orang-orang yang musuhi Allah dan Rasul. Lihat tadi bagaimana Abu Bakar punya anak Abdurrahman. Kalau seandainya Abdurrahman di perang Badar itu nampaknya dia sendiri akan menebas kepalanya. Ini anaknya, anak kandung nih. Tapi beda antara ayah dengan anak, beda barisan. Anaknya barisan kafir, ayahnya barisan muslim. Baik, jadi dari istrinya Ummu Roman lahirlah Abdurrahman dan Aisyah. Beliau juga menikahi Asma binti Umais bin Ma'ad. Jadi istri ketiga adalah Asma binti Umais bin Ma'ad bin Taim. Dan sebelum itu Asma binti Umais diperistrikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Berarti Asma binti Umais ini adalah janda dari Ja'far bin Abi Thalib. Jadi istri suami pertama adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian suami yang kedua adalah Abu Bakar. Tentunya Ja'far bin Abi Thalib ini setelah gugur dalam perang. Dan memang kebiasaan para sahabat itu dan sahabat itu, kalau suami-suami mereka mati di dalam peperangan itu biasa. Sahabat lain yang akan menikahi. Akan tetapi niat mereka menikahi untuk membantu. Bukan untuk membantu. Sebagaimana Rasulullah SAW. Karena kan punya anak, mereka punya istri, mereka punya anak, sedangkan suami-suami mereka itu mati dalam peperangan. Maka mereka lah datang membantu, ingin membantu. Maka biasa mereka mengatakan, ya Ummu Fulan, kalau sudah sampai atau habis masa iddah, kabarkan kepada kami. Itu biasa. Tentunya masa iddah ada ya. Kalau suami meninggal, berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Keliru orang yang begitu 2 hari meninggal, kemudian suaminya menikah lagi. Keliru. Dosa. Ada masa iddah. Apa hikmah di antara masa iddah? Kalau misalnya ada jemi janin di situ ada, maka itu jelas punya siapa. Tidak ada hikmah di antara itu. Bahkan sampai kata para sebagian ulama, kalau ada sebelum masa iddah bisa saja tidak sah pernikahan. Sebagian ulama. Karena larangan itu bisa jatuh ke sana ya. Baik. Jadi Asma binti Umais istri yang ketiga ya. Yang awalnya adalah bersuamikan Ja'far bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar. Jadi dia punya anak juga namanya Muhammad bin Abu Bakar. Dan kelahiran tersebut terjadi pada waktu Haji Wada' di Dzulhulaifah. Beliau juga menikahi Habibah binti Kharijah bin Zaid. Jadi Habibah ini yang keempat. Habibah, beliau juga menikahi Habibah binti Kharijah. Jadi Habibah ini punya ibunda yang namanya
Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair dari Bani Haris bin Al-Khajraj. Kharijah Habibah binti Kharijah. Abu Bakar pernah singgah di rumah Kharijah ketika beliau datang ke Madinah dan kemudian bersunting putrinya. Jadi pernah dia singgah ke rumah Kharijah, jumpalah nampaknya Habibah nih. Nah, gitu dia. Kayak ada mungkin di antara ya, apa namanya? Awalnya bertamu. Awalnya bertamu, keluar anak gadisnya. Tiba-tiba adalah jadi menantu jadi kan gitu. Jadi Abu Bakar pernah singgah di rumah Kharijah ketika beliau datang ke Madinah dan kemudian mempersunting putrinya. Makanya nama putri Kharijah ini namanya Habibah. Dan beliau masih terus bermukim dengannya di suatu tempat yang disebut dengan As-Sunuh. As-Sunuh ini adalah salah satu tempat yang ada di awal-awal Madinah. Sehingga hingga Rasulullah SAW wafat dan beliau kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Dari pernikahan tersebut lahir Ummu Kulsum. Jadi nama anak Abu Bakar juga ada Ummu Kulsum. Baik. Jadi nama putra Abu Bakar tadi pertama kalau dia putra Abdullah. Kemudian Abdurrahman. Habis? Kalau dia putri Asma. Muhammad tadi ya. Masya Allah. Ibu putri juga ini. Abdullah, kemudian Abdurrahman, kemudian Muhammad. Ini putra Abu Bakar. Kemudian putri beliau Asma. Kemudian Aisyah. Kemudian Ummu Kulsum. Asma suaminya adalah Zubair bin Awam. Sahabat Nabi. Aisyah siapa ya suaminya? Jangan sampai nggak ada tahu nih. Aisyah adalah suaminya Rasulullah. Ummu Kulsum suaminya Talhah bin Ubaidillah. Dan itu bagus ya. Teman-teman dekat itu menjadi sahabat dan menantu itu bagus. Itu bagus. Lebih apa namanya? Lebih berdekat, sangat mendekat. Ya Rasulullah bersama Abu Bakar. Abu Bakar siapa Rasul? Sahabatnya. Yang kedua mertua. Udahlah, turun rumah tanah bapak yang beli, kalau bangunan saya yang apa ya kan gitu. Jadi mertua ya dipikirkan juga. Baik. Ini nama putra dan putri Abu Bakar. Juga termasuk dalam istri-istrinya. Jadi biasa itu ya kalau di Saudi itu atau Arab itu istri-istri mereka bahkan aib kalau istri itu satu aib. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan pertama kali disebutkan apa? Nikahilah istri yang baik dan masna wa sulasa wa ruba. Yang pertama disebutkan dua, masna dua. Kemudian wa sulasa tiga. Kemudian wa ruba empat. Fa illam tastati'. Kalau tidak mampu baru satu. Berarti orang yang istri satu berarti sebenarnya tidak. Oma gaduh. Udah ya, udah nanti. Oma gaduh. Itu biasa mereka biasa. Makanya para sahabat itu banyak istri biasa. Akan tetapi mereka itu membantu. Bukan ada untuk dengan syahwat. Wallahi kalau seandainya dengan syahwat itu pasti hancur. Pasti hancur.
Tapi orang-orang yang misalnya beristrikan 2, 3, 4 karena Allah, itu insya Allah terjadi. Tentunya bab nikah yang paling tertinggi itu adalah poligami. Bab yang tertinggi. Kalau dia tidak belajar bab nikah langsung poligami, ini hancur. Hancur. Maka harus belajar dulu bab nikah itu. Bab nikah itu dipelajari di kuliah. Bab nikah, makanya kami dulu kemarin waktu nikah itu mau cepat nikah terus nih. Luar biasa. Jadi bab nikah paling yang tertinggi adalah bab poligami. Harus berilmu dulu. Kalau orang yang tidak berilmu beristrikan ini, maka hancur. Ada keutamaan, tapi ada kalau salah nanti di akhirat mereng gak itu? Mereng Pak, jelas. Akan tahu itu semua. Ada mereng berjalan di awal nilai ini, nggak ada. Baik, di jam 10. Insya Allah kita masuk nanti pada pertemuan akan datang tentang bagaimana teladan Abu Bakar ini, beberapa contoh keteladanan dan keutamaan Abu Bakar. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita bahas tentang keutamaan Abu Bakar. Ini wallahi, kalau dibahas tentang keutamaan Abu Bakar ini banyak sekali. Makanya penulis mengatakan di sini apa? Saya akan memberikan beberapa contoh, tidak semua. Kalau seandainya semua dituliskan penulis tentang keutamaan Abu Bakar, bisa lebih tebal lagi, khusus itu. Bahkan ada kitab khusus tentang keutamaan Abu Bakar. Banyak luar biasa keutamaan beliau. Baik, ini saja ya dapat kami sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ada ibrah untuk kita jadikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup, kira-kira ada yang ingin pertanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.